Bab 3744. Mau tak mau muncul. Setelah mengamati selama beberapa detik, dia dengan cepat menyimpulkan kultivasi orang ini. Erikin mengepalkan dan mengendurkan jari-jarinya, dan akhirnya menyerah rencananya untuk bertindak. Jika dia ingin membunuhnya, seharusnya tidak sulit. Tapi masalahnya adalah bahwa orang ini seharusnya hanya seorang tokoh kecil, dan seharusnya ada master yang kuat yang sedang menjaga di belakang. Dan dengan tingkat kultivasinya yang sekarang berada pada tahap awal fase penilaian, bahkan ada bantuan ilmu tiada dua dan yang lainnya, pun tetap sangat sulit baginya untuk melawan beberapa kultivator dua kegagalan. Dia tidak tahu ada metode apa saja yang dimiliki organisasi rahasia siluman, jadi jelas tidak bijaksana untuk bertindak secara gegabah. Pilihan terbaik adalah mengawasinya dengan sabar, dan menunggunya pergi setelah gagal menemukan mereka. Namun, terkadang, hal yang semakin tidak diharapkan untuk terjadi, semakin besar kemungkinan akan terjadi. Awalnya, tempat persembunyian Erikin dan Lela Yuan cukup bagus. Pohon yang dipilih Erikin adalah salah satu pohon tertinggi dan terkuat di dekatnya. Daunnya lebat, dan aura keduanya hampir tak terasa, bisa dikatakan sangat aman bagi mereka untuk bersembunyi di dalamnya. Orang yang mencari mereka ini sedang seperti orang buta yang mencari jalan, yang sama sekali tidak punya arah tertentu, sehingga dia terbang ke sekeliling dengan sembarangan dan tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, tepat ketika sosok itu selesai berkeliling di semua tempat dan hendak pergi, suara melengking tiba-tiba terdengar dari atas pepohonan. Ternyata itu adalah seekor burung iblis, yang tiba-tiba menukik turun dari ketinggian, cakarnya yang tajam meraih ke pohon dan tiba-tiba menarik keluar seekor ular berbisa yang tersembunyi di pohon itu. Sialan! Wajah Erikin langsung menjadi muram. Dia juga telah memperhatikan ular iblis di pohon ini sebelumnya, tetapi karena dia mengeluarkan secercah aura terlebih dahulu, dan membuat ular iblis tingkat rendah ini terkejut, jadi iblis monster yang memiliki sedikit roh kebijakan ini terkejut hebat olehnya, sehingga dia meringkuk di atas pohon sambil bergidik dan bahkan memberikan posisi terbaik kepada Erikin dan Lela Yuan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa karena ular iblis ini memberikan posisi pada mereka, ular ini sendiri malah ditemukan oleh burung iblis yang sedang mencari mangsanya di udara. Ular iblis ini juga monster, dan tentu saja dia tidak rela ditangkap dan dimakan oleh burung monster ini. Meskipun Erikin mengancamnya, tetapi di mata ular iblis, dia bahkan sudah hampir mati. Untuk apa dia masih peduli tentang ancaman? Selain itu dia juga tidak menyinggung Erikin. Akibatnya, dua iblis monster level rendah ini bertarung sengit secara tiba-tiba. Awalnya tidak ada yang istimewa, tapi begitu gerakan ini keluar, kultivator dari organisasi rahasia siluman mau tidak mau melirik ke sini. Kemudian, selama proses pertempuran antara dua iblis monster, cabang dan daun pohon terus-menerus bergoyang. Alhasil, tempat persembunyian Erikin dan Lela Yuan menjadi samar-samar terlihat secara tiba-tiba. Kultivator dari organisasi rahasia siluman mengerutkan kening, dan dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tersembunyi di pohon itu. Ketika dia baru saja melangkah ke arah pohon, tiba-tiba, sekuntum bunga muncul di depannya, dan sesosok muncul di depannya secara langsung. "Kamu!" Orang itu terkejut, dan hendak berteriak. Seharusnya tidak ada orang luar di area ini, jadi orang yang muncul kemungkinan besar orang yang sedang dia cari. Namun, sebelum orang ini sempat berteriak, mata keduanya bertabrakan secara seketika. Woeyeng! Di mata Erikin, cahaya bintang mengalir dan berubah menjadi dua pusaran yang misterius dan aneh.
Ketika orang itu menatap mata Erikin, semua kerohaniannya terserap langsung ke dalam matanya, benaknya menjadi kosong, dan dia tiba-tiba menjadi linglung. Akhirnya aku tidak punya kesempatan untuk tidak bertindak. Wajah Erikin menjadi pucat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Erikin, dia dikendalikan olehmu. Lela Yuan menatap orang itu yang berdiri di tanah seperti tiang kayu dan tidak bergerak. Dia juga melompat turun dari pohon dengan ekspresi terkejut. Jika pemurnian obat dan formasi adalah teknik yang kurang dijagokan klan iblis, maka taktik ilusi mungkin merupakan teknik yang paling tidak dijagokan klan iblis. Kecuali beberapa teknik pesona dari klan iblis umumnya tidak dapat melatihkan taktik ilusi lainnya secara mendalam. Ketika melihat bahwa Erikin hanya melirik pria ini sekilas, dan sudah langsung membuatnya sepenuhnya tidak sadarkan diri, Lela Yuan juga cukup terkejut. Untungnya, orang ini adalah anggota klan iblis, dan tingkat kultivasinya juga tidak cukup tinggi, kalau tidak aku mungkin tidak akan berhasil. Erikin mundur beberapa langkah dan juga merasa lega. Dia sebenarnya juga mengambil risiko besar untuk melakukan seperti ini. Tubuh Taois dari klan iblis umumnya lebih kuat dari tubuh Taois kultivator biasa, sebaliknya kerohanian mereka akan sedikit lebih lemah, tetapi tidak terlalu banyak. Namun, kekuatan pria ini sangat biasa, dan juga tidak mahir dalam pelatihan kerohanian, sehingga memberinya kesempatan untuk membiarkannya terjebak dalam sekejap. Tetapi karena pria ini telah tertangkap olehnya sekarang, maka tentunya dia harus mengambil kesempatan untuk menanyakan beberapa hal. Siapa kalian? Berapa banyak orang yang dikirim ke sini, dan bagaimana kalian mengetahui di mana kami berada? Erikin memandang pria itu dan mulai bertanya. Tempat ini adalah salah satu pangkalan organisasi rahasia siluman. Penanggung jawab utamanya ada 3 penatua, dan semuanya berada di fase penilaian 2 kegagalan. Selain itu, ada puluhan kultivator 1 penurunan, serta kultivator fase penilaian yang tidak diketahui jumlahnya. Selain itu, Penatua Agung, yang pandai meramal, sedang membawa lebih banyak orang untuk menuju ke sini. Wilayah ini tidak hanya memblokir transmisi suara kerohanian, tetapi juga mengisolasi bagian dalam dan luar, dan satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan menerobos secara paksa. Jangkauan kami berempat telah ditentukan, dan lingkaran pengepungan sedang memperkecil secara terus-menerus. Setelah beberapa pertanyaan, Erikin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria ini hanya tokoh kecil dan tidak tahu banyak. Tetapi hal-hal dasar masih diketahui. Di luar tempat perdagangan ada begitu banyak orang dari organisasi rahasia siluman, kemungkinan besar bukan hanya untuk menangkap Mulyani Hu. Erikin tidak tahu apa yang ingin dilakukan organisasi rahasia siluman pada rapat terbesar, tapi dia juga bisa merasakan bahwa jelas sangat aneh dengan ada begitu banyak orang di sini. Di samping, setelah Lela Yuan mendengar kata-kata orang itu, wajahnya juga agak pucat, dan dia menggigit bibir bawahnya. Erikin, atau kamu dan aku berjalan berpisah saja. Mereka terutama datang untuk mencariku, jadi mereka seharusnya tidak akan terlalu menyusahkanmu. Mari kita lari ke arah yang berlawanan saja, dan aku akan memancing pergi master di antara mereka. Setelah kamu pergi mencari ayah untuk meminta bantuan, kata Lela Yuan dengan sangat serius. Kamu merasa kamu telah mempersusahkanku sebelumnya, sehingga kamu takut kamu akan terus mempersusahkanku selanjutnya, kata Erikin dengan mengangkat alisnya. Benar. Melihat pikiran dirinya diketahui oleh Erikin, Lela Yuan menundukkan kepalanya.
Jika bukan karena aku menggunakan trik untuk membiarkanmu membawaku keluar, kamu tidak akan terlibat dalam insiden ini dan menghadapi bahaya ini sama sekali. Jadi semua bahaya ini disebabkan olehku sendiri, dan tidak ada hubungannya denganmu. Erikin tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang aku telah membeli banyak rumput ajaib dan bahkan mendapatkan barang dewa tingkat kelima di tempat perdagangan? Aku telah mendapatkan keuntungannya. Jika aku malah memilih untuk menghindari apa yang harus aku lakukan, menurutmu aku akan menjadi orang seperti apa? Dan saat ini belum sampai titik bahaya seperti itu, dan kamu juga bukan tidak mungkin memberi bantuan padaku di masa depan. Erikin. Kabut air berputar di mata Lela Yuan. Mari kita pergi. Jika terlalu lama tidak ada kabar dari pria ini, aku khawatir itu juga akan menimbulkan kecurigaan. Erikin meraih sebuah token, mengamatinya dengan cermat, dan kemudian melemparkannya kembali kepada pria itu. Setelah beberapa saat, pria itu kembali sadar. Apa yang terjadi denganku? Sepertinya aku menjadi tertegun barusan. Setelah kembali menjadi sadar, pria itu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Erikin mengubah ingatan terakhir pria itu, jadi ingatannya berhenti pada saat ular iblis dan burung iblis bertarung. Ya. Aku melihat dua monster ini bertarung bersama, dan kemudian aku menjadi linglung. Pria itu menoleh lagi ke arah tadi, dan hanya melihat dua genangan darah di tanah, sementara ular iblis dan burung iblis telah menghilang. Bersambung.